Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Paldo. Di vlog kali ini kita bakal berbincang-bincang bersama Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno ya. Jadi kali ini kita membahas tentang COVID-19 dengan larangan mudik nih untuk menjelang Lebaran 1441 Hijriah. Jadi banyak sekali sudah saya buka kemarin pertanyaan di Instagram, di beberapa Instagram seperti Instagram kita pribadi dan Instagram Berita Humas Polda Bengkulu. Nah, selain bersama Kabid Humas Polda Bengkulu, kita di sini ada Fenty sebagai Duta Humas Polda Bengkulu, saya juga Duta Humas Polda Bengkulu. Kita akan berbincang-bincang sedikit tentang penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan larangan mudik nih. Langsung saja kita ke Pak Kabid ya dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Jadi yang pertama nih Pak, kan Provinsi Bengkulu kan salah satu provinsi yang mungkin agak sedikit lambat masuk zona merah nih. Mungkin provinsi lain sudah banyak sekali dan Provinsi Bengkulu sekarang 11 kurang lebih nih Pak ya? 12. Nah, jadi kalau untuk penanganan COVID sendiri di Provinsi Bengkulu seperti apa nih Pak? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Ya, jadi untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Bengkulu selama ini berjalan cukup efektif. Memang sampai saat ini kita sudah 12 yang positif COVID-19 dengan rincian itu 1 sembuh, kemudian 1 meninggal, kemudian sisanya itu masih dalam perawatan tetapi kondisinya informasi dari kepala dinas kondisinya masih baik, tidak ada yang serius. Moga-moga ke depan dalam waktu dekat semua pasien yang dinyatakan positif bisa segera bisa baik kembali semuanya, kemudian Bengkulu bisa menjadi zona hijau kembali, artinya yang positif sudah habis. Kan itu harapan kita semua. Nah, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita Polri, tentu Polri dalam hal ini berkewajiban untuk menjaga supaya apa yang telah digariskan oleh pemerintah dalam hal ini peraturan-peraturan berkaitan dengan protokol COVID-19 itu bisa berjalan dengan baik. Sebagai contohnya misalkan kebijakan untuk social distancing. Berkaitan dengan kegiatan social distancing dari pihak Polri, dalam hal ini Kapolri telah mengeluarkan maklumat Kapolri yang intinya di maklumat Kapolri itu adalah agar semua kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak itu untuk ditiadakan, dan itu alhamdulillah sekarang tempat hiburan di Bengkulu, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya keramaian itu sudah tidak ada. Yang ada memang biasanya kelompok-kelompok anak muda yang masih melakukan aktivitas dengan berkerumun, tetapi itu pun secara simultan setiap hari kita melakukan patroli dan ikut melakukan pembubaran. Seperti kemarin juga kejadian lulusan Lulusan ya Pak. Kita amankan adik-adik kita yang dari tadi siang sampai dengan sore hari ini masih berkeliaran melaksanakan aksi konvoy coret-coret baju. Siswa SMA itu juga sudah kita peringatkan, jauh-jauh hari sudah kita peringatkan, tetapi karena mereka masih bandel melakukan konvoy, akhirnya kita lakukan tindakan tegas. Hanya di Bengkulu aja, kemarin di daerah-daerah juga melakukan, itu kita lakukan tindakan tegas. Semua kemarin kita panggil ke Polres, kemudian termasuk motornya juga kita lakukan penindakan, kita tilang, kemudian kita tahan motornya untuk sementara ditilang agar mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang justru nanti akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena kalau kita tidak bisa menjaga social distancing dengan baik,
dikhawatirkan penyebaran COVID-19 itu bisa berjalan, cepat, menimbulkan cepat perkembangannya. Makanya kita harus betul-betul menjaga physical dan social distancing itu di semua aktivitas kita, baik itu di kantor, kalau yang masih kantor kan seperti Polri kan nggak mungkin libur gitu kan. Kalau ASN sekarang kan sudah libur, dalam artian mereka kerja dari rumah. Kemudian siswa-siswa sekarang juga belajar dari rumah. Cuma memang harus ada pengawasan dari pihak orang tua, terutama untuk anak-anak remaja. Kalau dikungkung tiap hari di rumah memang namanya anak remaja, ada keluarnya gitu kan. Tetapi mau nggak mau orang tua, peran orang tua sangat sentral di dalam rangka untuk menjaga anak-anaknya. Karena kalau anak-anaknya nanti bebas keluar rumah, justru yang bahaya bukan anaknya, yang bahaya itu orang tuanya. Karena kan kalau anak-anak remaja kan biasanya imunnya masih bagus, kondisi kesehatan masih fit gitu kan. Tetapi orang tua yang umurnya sudah sepuh gitu kan, itu kan lebih rentan untuk terkena penularan yang mungkin dibawa oleh anaknya atau cucunya, karena mereka bergaulnya kan masih cukup bebas. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan kepada seluruh remaja, kemudian seluruh orang tua agar ikut bersama-sama, karena untuk menangani COVID-19 itu tidak ada cukup tenaga kesehatan, tidak cukup polisi, semua harus ikut. Gerakan menjaga kebersihan, gerakan untuk mematuhi, misalkan gerakan untuk menggunakan masker, itu harus dilakukan oleh setiap individu. Nggak perlu harus istilahnya kalau orang Jawa diopiak-opiak itu artinya dikasih tahu kamu harus pakai, harus ini. Itu harus muncul dari kesadaran diri sendiri masing-masing. Kalau semua masing-masing sudah sadar untuk menjaga, insya Allah juga penyebaran ini bisa kita tekan. Terus kemudian kami juga mengharapkan bagi orang yang masih datang dari zona merah ke tempat kita gitu kan, itu harus secara mandiri melaporkan apakah itu ke RT atau ke dinas kesehatan atau ke puskesmas, termasuk mereka yang istilahnya datang ke sini kemudian ada muncul gejala, walaupun gejala itu mungkin bukan gejala COVID-19. Kalau pergi ke pelayanan kesehatan, apakah itu di rumah sakit, apakah itu di puskesmas atau di dokter praktek, mereka harus secara jujur menyampaikan informasi. Misalkan saya datang dari sini, perjalanan saya setelah seminggu atau 2 minggu yang lalu saya lakukan kontak dengan A, B, C dan lain sebagainya, sehingga dokter juga nanti tidak menjadi korban. Jadi tenaga kesehatan tidak menjadi korban penyebaran COVID-19. Kalau sudah gitu kan petugas kesehatan sudah siap. Jadi ini orang yang saya tanganin kemungkinan terpapar gitu kan. Sehingga perlakuan itu sesuai dengan protokol COVID. Sementara ini kan masih ada orang yang menyembunyikan informasi. Iya, betul Pak. Menyembunyikan informasi, akibatnya terjadilah penularan itu yang termasuk yang harus disadari oleh semua masyarakat. Jadi kepolisian ini sudah banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan ya Pak ya. Kan kepolisian termasuk salah satu garda terdepan nih untuk penanganan COVID-19. Itu kegiatannya seperti apa saja Pak? Dilakukan selain pengamanan, patroli dan lain sebagainya. Ya, kegiatan memang kita sejak awal selain kita fokus ke keamanan sebagai tugas pokok Polri, kita secara struktural dari Mabes Polri diperintahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung penanganan COVID-19, termasuk penanganan dampaknya. Jadi bukan hanya fokus ke membantu COVID-19-nya, tetapi kita juga membantu penanganan dampak. Karena dampak ini kan ada dampak ekonomi, dampak sosialnya,
masih dampak psikologisnya itu yang akan kita lakukan, dan itu sudah kita lakukan. Sebagai contohnya, beberapa waktu yang lalu pada awal-awal terjadinya COVID-19 kita sudah melakukan kegiatan penyemprotan dan hindari mengusap wajah apabila tangan dalam keadaan kotor. Kemudian kita menggerakkan masyarakat, kemudian kita juga sudah membagikan ribuan sembako, puluhan ribu bahkan puluhan ribu paket sembako ke masyarakat yang terdampak, termasuk juga kita mendirikan dapur umum. Dapur umum ini selama puasa kita juga memberikan untuk sahur, untuk buka terhadap masyarakat yang istilahnya yang kekurangan gitu, yang apa gitu, yang masih memerlukan bantuan. Kemudian kita juga melakukan operasi. Jadi kita di kepolisian ini ada 2 operasi selama pelaksanaan penanganan COVID-19. Itu yang pertama adalah operasi Amanusa. Operasi Amanusa 2 ini dalam artian operasi penanggulangan bencana. Dalam hal ini kan COVID-19 itu masuk dalam kategori bencana. Ya. Itu terus kemudian yang kedua, kita juga melakukan operasi ketupat. Kalau dulu operasi ketupat itu tujuannya adalah untuk memperlancar orang mudik. Kalau sekarang tujuannya sebaliknya. Kita untuk mencegah agar orang tidak melakukan mudik. Kenapa orang dilarang mudik? Seperti kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden, sudah keluar larangan orang untuk mudik, terutama dari zona-zona yang merah atau zona-zona PSBB. Termasuk juga sekarang kan kendaraan-kendaraan umum antar provinsi sudah stop. Kemudian kapal penyeberangan juga stop. Kemudian pesawat sampai sekarang juga masih stop. Ya, masih tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh ke mana-mana. Nah, khusus untuk yang jalur darat, Polri secara nasional itu melakukan penyekatan. Jadi setiap pintu masuk provinsi bahkan kabupaten itu ada penyekatan. Di Polda Bengkulu ini ada 26 pos. 26 pos, Pak. Ada 26 pos, itu termasuk yang 5 pos itu antar provinsi, yang di Kapur, kemudian di Tanjung Sakti itu perbatasan Bengkulu Selatan dengan Pagar Alam, Sumsel, terus kemudian ada di Kepayang itu Kepayang dengan Sumsel juga, perbatasan dengan Patlawang. 4 itu yang ada di Rejang Lebong Lubuk Linggau, itu Sumsel juga. Jadi Sumsel itu ada 3 pintu masuk ke kita, terus kemudian 1 itu Sumbar yang ada di Muko. Nah, di sana itu dilakukan pengecekan orang yang keluar masuk, terutama arus orang. Kalau barang itu masih bebas. Jadi barang dalam bentuk apapun itu masih bebas. Baik kebutuhan pokok atau kebutuhan yang lain itu masih bebas untuk keluar masuk wilayah Bengkulu atau ke wilayah-wilayah provinsi lain. Per kemarin hari Jumat itu yang sudah kita kembalikan ada 41 unit kendaraan itu per hari Jumat kemarin. Nanti per hari ini bisa kita lihat berapa kendaraan yang sudah diputar balik. Jadi gini Pak ya, silakan balik kanan saja daripada nanti Bapak sudah jauh suruh balik kanan. Dan silakan kami kawal Bapak sampai perbatasan nanti balik kanan. Daripada nanti mohon maaf, Bapak udah jauh-jauh ternyata balik. Karena banyak Bapak nih, pertama kendaraan penuh dengan manusia, sedangkan sekarang udah pakai jarak ya kan. Minimal 50%. Terberat untuk arus mudik itu adalah disuruh putar balik, suruh kembali ke asalnya. Kalau asalnya dari Sumbar sana mau masuk ke kita nggak memenuhi syarat untuk masuk, ya sudah pulang lagi ke Sumbar. Berarti ada syarat-syaratnya seperti itu Pak ya? Ya intinya mudik nggak boleh.
Iya. Intinya mudik, itu. Mbak ya. Intinya mudik nggak boleh, gitu kan. Makanya kami dari pihak kepolisian, daripada kita juga kasihan misalkan kalau orang dari jauh-jauh kemudian masuk, dia nyuri-nyuri, dia istilahnya lewat jalan tikus dan lain sebagainya untuk bisa kembali, mendingan kita tinggal aja lah di tempat kita tinggal sekarang. Ya, tempat tinggal sekarang. Apalagi Jakarta itu sudah disampaikan kalau nanti ada yang mudik bisa keluar, tetapi mungkin masuk lagi sudah nggak akan bisa. Susah nih Pak ya. Susah atau Sudah nggak bisa? dibatasin, sudah nggak bisa, nanti bisa. dibatasin. Jadi orang yang masuk ke Jakarta juga akan dipulangkan lagi. Jadi kalau misalkan ada kerjaan ini libur, dia mau sudah bisa pulang nih, karena kemarin pemberlakuan pulang belum kan, kemudian dia mau balik ke Jakarta juga masuk ke Jakarta nggak bisa lagi, karena di Jakarta juga sudah diberlakukan untuk pelarangan orang masuk ke Jakarta. Orang yang di luar, KTP-nya KTP Jakarta ya Pak? Iya, walaupun KTP-nya KTP Jakarta kemarin yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh gubernur kan, akan diberlakukan seperti itu. Makanya kami mengharapkan juga kepada seluruh masyarakat untuk tahun ini ditunda mudiknya. Iya betul Pak. Jangan sampai mudik tahun ini membawa petaka bagi keluarganya yang ada di rumah. Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi kan kita harus memperlakukan physical distancing. Kita di sini physical distancing yang kurang lebih 1 meter dengan Venti dengan Bapak 2 meter, dan kita juga menggunakan masker nih ya. Jadi tadi Pak, Bapak bilang kita punya 26 pos nih Pak ya, polisi sendiri dari jajaran Polda Bengkulu sendiri. Untuk melakukan pengecekan ke manusia, tidak ke barang. Untuk pengecekan ke manusia itu seperti apa yang dilakukan pengecekannya Pak? Ya, pengecekan untuk ke manusia itu yang jelas identitas. Karena di sana itu yang difokuskan adalah mengenai larangan mobilisasi manusia dari satu titik ke titik yang lain. Karena kalau kita mengikuti protokol COVID-19, penyebaran COVID-19 itu kan sebenarnya dari manusia ke manusia. COVID-19 sendiri tidak bisa bergerak kalau tidak lewat manusia. Tidak ada inangnya nih Pak ya. Sehingga untuk mencegah terjadinya penularan, salah satu cara yang paling efektif adalah mencegah manusianya untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Makanya ada kebijakan untuk stay at home, untuk tinggal di rumah. Itu dalam rangka kita memotong mata rantai penularan COVID-19. Tujuannya kan seperti itu. Makanya kita periksa nanti, kita periksa KTP-nya, kita periksa kesehatannya, karena di sana itu ada anggota Polri, ada anggota TNI, ada Satpol PP di sana, kemudian ada petugas medisnya. Petugas medisnya juga lengkap di sana, dan di pos itu juga memberlakukan social distancing, memberlakukan protokol-protokol COVID. Iya. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan orang ini masuk, terutama yang dari daerah luar provinsi. Daerah luar provinsi mau masuk, yaitu pemeriksaannya akan lebih ketat. Berarti perbatasan antara kabupaten kota pun juga ada pemeriksaan. Ada. Seperti kita antara kita Bengkulu dengan Seluma. Ketungan itu ada pemeriksaan. Kemudian nanti dari Seluma ke Bengkulu Selatan mau keluar ke Bengkulu Selatan itu ada di Alas Maras di sana. Terus kemudian ada lagi nanti perbatasannya Seluma masuk ke mana itu ada pemeriksaan lagi. Terus ke Bengkulu Selatan ada pemeriksaan lagi. Jadi setiap titik ada. Berarti kalau untuk mudik tahun ini cukup ribet nih Pak ya. Ada beberapa titik harus kita Iya, ya harus kita lalui. Dari kita di sini ke Bengkulu Selatan aja sudah 1, 2, 3, 4 sudah 4 pemeriksaan. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari netizen. Kan kemarin belum adanya larangan mudik nih Pak. Nah, berarti penerbangan masih ada. Salah satu ini pertanyaan dari Marcel. Lalu bagaimana yang sudah pulang ke Bengkulu melalui jalur udara? Apakah lakukan isolasi atau bagaimana? Pasti ada yang pulang. Ya kalau kita mengikuti protokol COVID-19, orang yang berasal dari zona merah itu secara mandiri harus melakukan isolasi diri selama 14 hari.
Selain kita harus juga melapor, kalau lebih bagus lagi kita melapor ke puskesmas terdekat supaya bisa terpantau, ya kan. Isolasi diri ini dalam artian kita meyakinkan diri kita nanti tidak menularkan ke orang lain. Jadi kalau misalkan kita dari Jakarta misalkan yang kemarin-kemarin masuk ke Bengkulu, ya jangan ngumpul dengan keluarga dulu, namanya isolasi. Kalau isolasi diri, ya isolasi diri, nggak boleh kita bersentuhan dengan orang lain, gitu kan. Mengisolasikan diri itu dilakukan secara mandiri, jangan istilahnya gitu kan, jangan dipaksa-paksa. Itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita datang dari daerah lain, ya kita udah mengisolasikan diri selama 14 hari. Habis 14 hari kita sehat, tidak ada gejala, kita boleh baru gabung dengan keluarga. Seperti itu. Berarti harus melakukan isolasi sendiri nih Pak ya? Tidak ada isolasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu? Ya karena untuk yang di Bengkulu kan sampai saat ini belum ada, pemerintah belum menyiapkan tempat isolasi, isolasi sehingga kita masing-masing harus melakukan isolasi secara mandiri. Memang ada beberapa daerah yang di Jawa gitu kan, bahkan ada di setiap desa untuk di Jawa itu sudah membuat tempat khusus untuk isolasi. Apakah itu ada yang di sekolah, ada yang di kantor desa. Kalau di Jawa sudah ada, jadi orang-orang yang datang dari luar daerah, ada yang TKI misalkan pulang dari Malaysia atau dari mana, itu melapor, setelah melapor kemudian diisolasikan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tetapi kalau di Bengkulu ini kan belum ada. Secara pribadi nih Pak ya. Makanya secara pribadi harus sadar untuk mengisolasi diri. Seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan dari netizen nih Pak. Ini dari Katrina. Mudik dilarang tapi pulang kampung boleh. Gimana ya? Ya intinya gini. Intinya kita harus sadar masing-masing. Intinya kita sadar masing-masing ketentuan kita larangan mudik. Mudik itu kan artinya gini. Kalau kita anggota kita yang ada di lapangan, prinsipnya orang yang dari luar provinsi masuk ke Bengkulu itu pasti akan dilakukan pemeriksaan. Kalau tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, ya nanti suruh balik. Disuruh pulang nih Pak ya? Suruh balik. Nggak akan boleh masuk. Karena kan sekarang kendaraan umum sudah nggak boleh. Kendaraan umum praktis sudah nggak ada yang bisa keluar masuk kecuali kendaraan logistik, ya kan. Makanya di Jawa itu kan banyak diketemukan kendaraan truk yang angkut manusia. Iya betul. Akhirnya ketahuan. Kalau di Bengkulu ada belum yang itu Pak? Kemarin Bengkulu itu yang di Lebong itu ketahuan 2 travel, kalau nggak ada 2 elf yang dia menggunakan alibi mereka pegawai tertentu gitu kan, dari satu perusahaan tertentu. Ternyata ketahuan mereka travel, udah perlu balik. Jadi gini Pak ya, silakan balik kanan negara daripada. Jadi resikonya memang biaya, tenaga, ya kan? Biaya. Coba bayangkan misalkan kalau kita dari Jambi ke sini, kita nyuri-nyuri, ya kan, cari-cari alasan, kemudian nyampe nanti di Cirebon untuk balik, sudah berapa jam hilang? Dari Jambi sudah 12 uang biaya yang dikeluarkan, iya kan? Apalagi sekarang ekonomi juga sedang lesu, gitu kan? Pendapatan juga pasti menurun. Mendingan uang yang dipakai untuk mudik itu digunakan safe untuk kehidupan di tempatnya sana. Berarti kalau untuk yang melanggar itu cuma disuruh pulang nih Pak ya, tidak ada tindakan yang lain. Tidak ada tindakan yang lain sementara. Tindakannya suruh balik. Suruh pulang langsung. Tapi serangan untuk balik itu kan lebih berat. Iya. Kalau cuma ditilang aja gampang tilang tapi bisa jalan gitu kan. Tapi ini nggak ada penilangan, nggak ada, tetapi mereka suruh balik. Resikonya suruh balik. Berarti langsung suruh putar kalau tidak melengkapi syarat-syarat seperti yang sudah ditetapkan. Iya. Ini kalau untuk sejauh ini nih Pak, kan Provinsi Bengkulu kalau dibilang terlalu banyak, belum juga nih Pak, masih sekitar 12 kurang lebih lah. Nah, kalau untuk Provinsi Bengkulu sendiri dalam penanganan ini masyarakatnya sudah termasuk tertib kah atau memang mereka masih menganggap biasa sepeda atau seperti apa nih Pak dari penanganan dari pihak kepolisian sendiri? Ya memang ada orang yang sudah sadar. Ada orang yang belum sadar dengan berbagai macam
alasan dan argumentasinya masing-masing gitu kan. Ya prinsipnya begini, kalau misalkan kita pengen COVID-19 ini cepat lenyap, terutama di Provinsi Bengkulu dan di Indonesia secara umum, ikutin saja aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah ini menetapkan aturan juga dasarnya adalah dari keputusan dari WHO gitu kan. WHO di mana kita ketahui WHO adalah pusat, termasuk pusat kajian, pusat penelitian, termasuk bagaimana pengalaman-pengalaman di negara lain dalam rangka penanganan COVID-19 gitu kan. Nah, kalau itu semua bisa kita taati, insya Allah COVID-19 ini bisa segera diatasi. Tetapi sebaliknya, apabila masyarakatnya tidak kooperatif, masyarakatnya istilahnya ngeyel gitu kan, ini tidak apa-apa, itu nggak apa-apa gitu, akibatnya juga dampaknya juga ke kita semua. Jadi dampak ini bukan hanya ke orang pelakunya, tetapi dampak ke seluruh masyarakat seperti itu. Nah, agar situasinya ini cepat segera pulih, ya masing-masing harus ngambil peran. Iya betul. Masing-masing harus mengambil peran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya, kalau kita perannya bisa melakukan pencegahan untuk tinggal di rumah, ya kita tinggal di rumah, gitu kan. Kalau kita masih bisa, seperti misalkan yang anggota polisi, kita masih bisa melakukan patroli, kita masih memberikan himbauan, kita masih bisa memberikan sumbangsihnya, seperti misalkan memberikan sembako dan lain sebagainya, ya monggo. Termasuk masyarakat yang merasa mampu, saat ini juga bulan Ramadan gitu kan, yang punya zakat mal, ya silahkan untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk menerima zakat, gitu kan di ketentuan di Al-Quran sudah jelas, di Sunnah Nabi juga sudah jelas. Kewajiban untuk berzakat itu kan wajib bagi kita semua yang mempunyai harta yang telah memenuhi nisabnya, gitu kan. Nah, kalau itu misalkan bisa dilakukan, tentu juga akan meringankan masyarakat yang lain yang saat ini sedang kekurangan, gitu kan. Nah, kemudian bagi orang tua itu ya juga harus ikut mengambil peran. Nah, artinya harus melakukan pengawasan, kontrol terhadap anak-anaknya. Kalau anak-anaknya keluar, itu keluarnya kemana, ya kan? Kita harus tahu keluarnya kemana, tujuannya apa. Kemudian harus limit waktunya kalau bisa harus dibatasin. Misalkan, saya ingin mengerjakan pekerjaan apa gitu kan. Ya udah, dia harus dikasih limit waktu sekian jam atau sekian menit, kamu ke sana perjalanannya berapa, ketemu berapa, harus balik jam sekian. Itu dalam mekanisme kontrol. Jadi anaknya jangan dilepas saja, pulang juga kapan nggak tahu, terus kemudian baliknya juga kita nggak tahu. Akhirnya nanti kalau misalkan terjadi penularan atau terpapar, yang rugi juga keluarga. Iya betul. Makanya kita semua harus mengambil peran sebenarnya, mengambil peran masing-masing, sehingga penanganan ini tidak terbebankan kepada pemerintah, tidak terbebankan kepada misalkan petugas-petugas kesehatan yang di lapangan, gitu kan, seperti itu. Oke, baiklah. Ini teman-teman, pertanyaan ini banyak sekali yang sudah masuk, tapi semua pertanyaan itu sudah dijawab dengan Pak Kabid sendiri, itu dari pernyataan yang sudah disampaikan tadi. Jadi dari pernyataan yang Pak Kabid sampaikan itu sudah menjawab beberapa pertanyaan nih teman-teman ya, seperti bagaimana penanganan, apa saja penanganannya, dan untuk kepolisian sendiri lebih fokus kemana, itu sudah dijawab. Jadi buat teman-teman yang ingin nanya lagi atau kurang jelas, bisa komen di bawah, bisa langsung dijawab atau kita di vlog selanjutnya ya. Jadi untuk terakhir nih Pak, kira-kira pesannya seperti apa dan bagaimana nih Pak untuk penanganan COVID-19 sama larangan mudik? Ya, kami dari pihak kepolisian secara khusus kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat
agar mentaati ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah. Ya. Seperti misalkan kita harus tetap memperlakukan social distancing dan physical distancing. Kita tidak boleh berkumpul di satu tempat dalam jumlah orang yang banyak. Kemudian kita tidak boleh kegiatan-kegiatan hura-hura. Kemudian kita tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan seremonial dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, masing-masing individu harus mengambil perannya masing-masing untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Sebagai contohnya misalkan kita harus sekarang ini rajin-rajin cuci tangan, kemudian kita harus pakai masker. Kemudian kalau kita nyampe ke rumah itu, kalau dulu itu kita biasa nyampe rumah, ya udah nyampe rumah kita biasanya langsung nonton TV, langsung makan dan lain sebagainya. Sekarang SOP-nya, prosedurnya harus dirubah. Kita, kalau saya itu nyampe rumah, sepatu dilepas di luar, baju kita lepas, masuk mesin cuci, anak-anak kita nggak boleh ketemu dulu, kita mandi. Setelah mandi selesai, baru kita bisa komunikasi dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Itu cara kita supaya kita betul-betul kita menjaga keluarga kita. Karena kalau saya kan tiap hari ketemu orang, tiap hari melayani orang, ketemu orang banyak, kita nggak tahu kita ke rumah itu ada nempel virus apapun, bukan COVID-19 tapi virus yang lain kan banyak. Sehingga kita memperlakukan itu kan, supaya masing-masing aman, saya aman, keluarga aman, semuanya bisa terhindar. Nah, itu kan namanya upaya. Selain tentu kita juga harus berdoa setiap saat. Kita sebagai saya Muslim gitu kan, kita harus berdoa setiap saat. Ada ajaran yang disampaikan oleh sunnah Nabi di masa pandemi gini, ada doanya, sebenarnya ada doanya yang harus kita baca, seperti ayat kursi. Terus kemudian ada doa-doa pendek, ada dua itu yang selalu insya Allah saya lakukan dalam rangka kita juga mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan mudik, sekali lagi jangan sampai mudik yang kita lakukan dengan biaya yang besar itu justru jadi membawa petaka bagi keluarga yang ada di kampung. Mendingan tahun ini kita nggak usah mudik ya, kita tinggal aja di rumah dengan keluarga kecil kita, misalkan yang ada di kota yang lain, ya sudah kita nikmatin saja di sana. Atau sekarang juga bisa melakukan video call, kita bisa melakukan streaming untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi yang ada di seberang, seperti itu. Mungkin itu yang bisa. Berarti lebih untuk meningkatkan kebersihan dan menyayangi diri sendiri dan orang sekitar nih Pak ya. Oke, kalau untuk Fenty ini bagaimana dari pandangan anak muda untuk penanganan COVID-19 dengan larangan mudik nih Fen? Sama sih, kalau pribadi Fenty sebagai anak muda, hindari dulu untuk nongkrong. Kalau seperti kita kan udah lumayan kan menerapkan physical distancing nih ya, 1 meter. Terus kalau untuk mudik ya, untuk semua masyarakat jangan mudik dulu, biar melindungi keluarganya, sayangi keluarga Anda. Oke, sayangi diri Anda dan sayangi keluarga Anda, jangan keluarga orang lain. Oke, itulah vlog kita hari ini. Vlog ini diambil tanggal 4 Mei 2020. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya atau yang kurang paham dari penjelasan tadi atau pernyataan tadi, bisa ditanya melalui DM Duta Humas Polda Bengkulu atau ke komentar langsung di video ini ya. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان